Oke, bismillah. Eh, Pernah nggak sih kalian semua yang nonton video ini ya, pernah dengar debat atau nggak pernah debat juga masuk ke dalam perdebatan itu? Ini bid'ah atau bukan? Ini bid'ah, ini bukan. Pasti banyak lah yang pernah debat gitu atau enggak. Ya paling minimal tuh tanya ke diri sendiri, pernah bertanya ke diri sendiri, gue ragu nih, ini bid'ah atau enggak nih? Ya pasti pernah. Ini bid'ah atau enggak? Yasinan di malam Jumat ya, biasanya malam Jumat bid'ah nggak sih? Nah, jadi tadi tuh gue habis nonton video dari penjelasannya Ustadz Riyad bin Badar Bajri, cara bedain bid'ah sama enggak, atau cara nentuin ini bid'ah atau enggak. Kan sekarang tuh udah zaman modern, mana banyak ritual-ritual ibadah baru tapi tetap dalam Islam. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama Ustadz Riyad. Ini beliau lahir di Indramayu tahun 1988. Beliau juga lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Beliau BTW fokusnya di bidang hadis. Kalau kalian sering lihat videonya, gaya ceramahnya atau gaya kajiannya saat pas lagi bahas-bahas ilmu itu memang ceplas-ceplos lah ngomongnya, lu gua gitu-gitu. Terus tapi juga tegas, tapi juga to the point. Ini cocok banget buat kita yang Gen Z sama yang baru-baru belajar, yang pemula-pemula. Oke, kita langsung aja masuk ke poin-poinnya. Di sini di dalam video ini beliau bilang cuma ada tiga cara, ya. Cuma ada tiga cara untuk menentuin itu bid'ah atau enggak. Atau tidak. Lihat tiga perkara ini. Untuk bedain itu bid'ah atau enggak. Yang pertama, cara pertama, kemampuan atau kemampuan. Ini maksudnya di zaman Rasul ya. Kita ambil contoh misalkan tahu kan ini yang ngirim Al-Fatihah buat orang meninggal, pasti tahu lah. Kita ambil contoh dulu ya. Pertama, kemampuan. Rasulullah mampu nggak? Mampu. Rasulullah mampu untuk mengirimkan atau membacakan Al-Fatihah kepada orang meninggal, mampu. Terus itu yang pertama itu mampu. Terus yang kedua pendorong atau urgensi lah buat ngelakuin itu. Rasulullah pasti ada urgensi buat ngelakuin itu, misalkan ketika paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal, Rasulullah pasti punya urgensi lah untuk membacakan Al-Fatihah atau mengirimkan Al-Fatihah kepada paman beliau supaya pahalanya lebih banyak, katanya pahalanya lebih banyak. Terus yang ketiga, ini apa yang penting, riwayat atau hadis yang pernah menjelaskan beliau pernah melakukan tersebut lah. Di contoh kita tadi Al-Fatihah, ternyata nggak ada riwayatnya nih. Udah cari-cari juga, ternyata nggak ada riwayat kalau yang mengatakan beliau pernah ngelakuin itu. Nah, dari 3 poin tadi, yang paling penting tuh yang ketiga. Nah, tapi jangan asal ngomong dulu. Kalian harus search dulu di Google atau hadis-hadis, atau tanya Ustadz yang memang udah berpengalaman di bidang hadis ya. Soalnya ini kan terkait riwayat yang nomor 3 nih, hadis-hadis gitu. Nah, tanya, kalau emang nggak ada baru bisa. Terus ini gimana nih bedainnya sama terus juga ada yang bilang, lah bid'ah kan artinya sesuatu yang baru, berarti motor, mobil bid'ah dong. Ya memang bid'ah itu memang dalam bahasa Arab itu memang artinya sesuatu yang baru, tapi yang kita lagi bahas ini dalam syariat Islam beda konteks lah sama mobil sama motor. Itu urusan dunia, bukan urusan syariat atau ritual beribadah dalam Islam. Oke.
tiga tips ini bermanfaat banget buat kita semua yang baru belajar. Saya juga gue juga baru tahu lah tips ini, 3 tips ini buat nentuin mana bid'ah, mana bid'ah, mana bukan, sama ngebedain mana yang bid'ah, mana yang bukan. Ya kayak tadi, yang pertama jangan lupa kemampuan, yang kedua urgensi atau dorongan, terus yang ketiga tadi itu adalah riwayat. Jadi semua dalam konteks itu pada zaman Rasulullah atau Rasulullahnya sendiri. Seperti yang pertama, Rasulullah mampu nggak melakukan itu, ada urgensinya nggak untuk Rasulullah melakukan itu, ada riwayatnya nggak, ini paling penting riwayat. Oke. Setelah gue nonton video ini, gue jadi mendapatkan ilmu baru ya, cara membedain tadi, sama jangan sembarang ngebedain, sama jangan samain antara urusan dunia sama akhirat. Beda urusan. Ya mungkin itu saja bisa gue sampaikan buat teman-teman semua yang nonton video ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmunya yang saya sampaikan di video ini. Dan jika gue ada salah ataupun salah kata atau salah pembeda atau salah statement, ya langsung aja komen di bawah lah, biar gue bisa tahu salah gue di mana. Mungkin segitu aja. BTW kalau mau lihat link video yang tadi yang gue bahas itu ada di deskripsi. Ntar gue taruh videonya di situ. Ya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.